Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah pedagang kurma masuk surga karena anak yatim. Al-Kisah, suatu saat di Mesir terdapat seorang pedagang kurma yang sangat kaya, bernama Atiyah bin Halaf. Hanya saja, seiring berjalannya roda kehidupan, nasib dan keadaan manusia silih berganti, dari keadaan yang menyenangkan menjadi memilukan, dari kaya menjadi sengsara menjadikan Atiyah bin Halaf bangkrut. Semua harta kekayaannya hangus dan yang tersisa hanyalah pakaian yang ia gunakan untuk menutup auratnya saja. Ketika hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, datang, ia pergi ke Masjid Amr bin Ash untuk menunaikan salat subuh berjamaah di sana. Kebiasaan yang ada di masjid tersebut adalah tidak memperkenankan wanita untuk memasuki masjid di hari-hari biasa selain pada hari Asyura, dengan tujuan untuk berdoa bersama-sama di dalamnya. Di masjid itu, Atiyah bin Halaf berdoa kepada Allah bersama orang-orang yang hadir saat itu. Namun, di tengah-tengah munajat itu, datanglah seorang wanita bersama anak-anak kecil yang menghampirinya. Di saat itu, si wanita kemudian berkata kepada Atiyah, "Wahai Tuan, aku meminta kepadamu, demi Allah, semoga engkau bisa meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang aku gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan-makan anak-anak ini. Sungguh, ayah mereka telah meninggal, dia tidak meninggalkan sesuatu apapun untuk mereka. Aku adalah Syarifah, aku tidak tahu siapa yang akan aku tuju. Aku tidak pernah keluar kecuali hari ini, itu pun karena darurat yang menjadikanku hajat untuk mengorbankan diriku, dan itu juga bukan merupakan kebiasaanku." Mendengar keluh kesah dari Syarifah tersebut, dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak mempunyai apa-apa kecuali baju yang aku pakai ini. Jika aku lepas, maka tubuhku akan terbuka dan auratku akan terlihat. Namun jika wanita ini aku tolak, lantas alasan apakah yang akan aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak?" Lantas, Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Mari pergi ke rumah bersamaku. Aku akan memberimu sesuatu." Kemudian wanita itu pergi mengikuti Atiyah menuju rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, Atiyah menempatkannya di depan rumahnya, sementara dirinya masuk untuk melepas bajunya. Ia menggunakan sarung lusuh yang ia punya. Selanjutnya ia memberikan baju yang ia lepas tadi kepada wanita tersebut dari samping pintunya. Kemudian wanita itu berkata kepadanya, "Semoga Allah memberikan pakaian-pakaian surga kepadamu, sehingga engkau tidak butuh kepada orang lain selama hidupmu." Mendengar doa dari wanita Syarifah tersebut, Atiyah merasa sangat bahagia dan senang. Ia pun mempersilahkan wanita tersebut untuk pulang, kemudian ia masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya ia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga larut malam, kemudian ia tidur. Di saat Atiyah tidur, ia bermimpi melihat bidadari yang belum pernah ia lihat, wanita yang lebih cantik darinya. Di tangan bidadari itu ada apel yang baunya mengharumkan langit dan bumi. Buah apel itu dibelah kemudian diberikan kepada Atiyah. Dari belahan apel itulah keluar pakaian surga yang tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Kemudian pakaian itu dikenakannya pada Atiyah, lalu bidadari itu duduk di pangkuannya. Lantas, ia bertanya kepada bidadari tersebut, "Siapakah kamu ini?" "Aku adalah Asyura, istrimu di surga," jawab wanita tersebut. "Dengan amal apakah aku memperoleh kemuliaan ini?" tanya Atiyah kepadanya. Kemudian ia menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim yang kemarin engkau berbuat baik kepadanya." Di saat itulah kemudian Atiyah bin Halaf terbangun dari tidurnya dan bau rumahnya sudah sangat harum. Ia sangat senang dan bahagia atas mimpi tersebut. Kemudian ia wudu dan salat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai melakukan salat sunnah, ia kemudian berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, jika mimpiku itu benar, dan bidadari dalam mimpiku itu adalah istriku di dalam surga, maka matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu denganmu." Kemudian belum selesai doa itu dipanjatkan, Allah menyegerakan ruh Atiyah bin Halaf ke surga Darussalam. Itulah kisah Atiyah bin Halaf, seorang pedagang kurma yang bangkrut, kemudian Allah masukkan ke dalam surga setelah kematiannya disebabkan bersedekah baju kepada anak yatim. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk semangat dalam menyantuni dan merawat anak yatim.
Kisah inspiratif yang bisa kita jadikan pelajaran dan motivasi untuk kembali semangat dalam merawat dan menjaga semua kebutuhan-kebutuhan anak yatim ini diambil dari kitab karya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang berjudul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, cetakan Beirut, Darul Kutub Ilmiah, halaman 82-83.